kedua Pancasila, ketiga Bhinneka Tunggal Ika, keempat NKRI, kelima Konstitusi, keenam identitas nasional. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah negara. Apa sih itu negara? Negara adalah sebuah entitas politik yang memiliki kekuasaan tertinggi atas suatu wilayah dan penduduknya. Negara mempunyai tugas yang mengatur dan memelihara keamanan, kesejahteraan, dan kepentingan masyarakatnya. Negara juga merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki suatu sistem pemerintahan yang diakui secara internasional. Selain pengertian negara, negara juga mempunyai bentuk-bentuk. Negara mempunyai 5 bentuk. Yang pertama adalah monarki, kedua republik, ketiga federasi, keempat negara kesatuan, kelima negara berdaulat. Yang pertama adalah monarki. Monarki adalah bentuk negara yang kekuasaan tertinggi dipegang oleh raja atau ratu. Monarki juga dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah monarki konstitusional dan monarki absolut. Kedua adalah republik. Republik adalah bentuk negara yang kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang presiden atau kepala dipilih melalui pemilihan umum. Yang ketiga adalah federasi. Federasi adalah bentuk negara yang terdiri dari beberapa wilayah atau negara bagian yang memiliki otonomi tertentu dan diatur oleh satu pemerintahan pusat. Yang keempat yaitu negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang terdiri dari beberapa wilayah atau negara yang diatur oleh satu pemerintahan pusat. Negara kesatuan tidak memberikan otonomi khusus kepada wilayah atau daerahnya seperti halnya pada federasi. Selanjutnya adalah negara berdaulat. Negara berdaulat adalah bentuk negara yang memiliki kedaulatan tertinggi dan merdeka dalam mengatur wilayah dan pendudukannya. Setelah mengetahui bentuk-bentuk negara, negara juga mempunyai unsur-unsur. Yang pertama adalah penduduk, kedua wilayah, ketiga pemerintah, keempat kekuasaan. Yang pertama adalah penduduk. Penduduk adalah salah satu unsur yang penting dalam negara. Penduduk dapat didefinisikan sebagai orang yang tinggal dan memiliki ikatan dengan wilayah tertentu. Yang kedua adalah wilayah. Menurut Edward, pada tahun 2013, wilayah adalah batasan geografis dari negara dan dapat menjadi faktor penting dalam menentukan kekuasaan dan kewenangan negara. Wilayah juga memiliki negara yang harus dilindungi dan dijaga keamanannya oleh negaranya. Yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah merupakan salah satu unsur utama dalam negara. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan memimpin negara serta menjalankan kebijakan dan program yang ditetapkan. Yang keempat adalah kekuasaan. Kekuasaan adalah salah satu unsur yang paling penting dalam negara. Kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah tujuan negara. Tujuan negara adalah tujuan utama dari pemerintahan dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Tujuan negara pasti di setiap negara mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Negara satu dengan negara yang lainnya tergantung dari kebutuhan dan keadaan negara tersebut. Tujuan negara umum mencakup hal-hal seperti kesejahteraan rakyat, keamanan dan pertahanan negara, pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan lain sebagainya. Di sini ada empat tujuan negara. Yang pertama kesejahteraan rakyat, itu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Yang kedua keamanan dan pertahanan negara. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari ancaman dan bahaya yang datang dari dalam ataupun luar negeri. Yang ketiga pembangunan ekonomi. Negara harus menciptakan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat adalah keadilan sosial. Negara harus membangun sistem kebijakan yang mampu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang selanjutnya adalah fungsi negara. Negara mempunyai empat fungsi. Yang pertama adalah fungsi pembangunan, yang kedua fungsi perlindungan, yang ketiga fungsi pelayanan, yang keempat fungsi pembinaan. Fungsi pembangunan adalah negara bertanggung jawab untuk membangun dan memajukan berbagai sektor ekonomi,
sosial dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua adalah fungsi perlindungan. Negara bertugas untuk melindungi rakyatnya dari berbagai ancaman, baik itu dari dalam maupun luar negeri. Yang ketiga adalah pelayanan. Negara harus menyediakan berbagai pelayanan publik kepada masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah fungsi pembinaan. Negara harus memperhatikan dan membina kebudayaan agama, moral, dan etika masyarakat untuk menjaga harmoni dan integrasi bangsa. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan keseluruhan dari suatu susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, menurut suatu rencana untuk mencapai tujuan negara tersebut. Di sini macam-macam bentuk sistem pemerintahan. Yang pertama adalah sistem parlementer. Dalam sistem pemerintahan ini, jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara dibedakan dan dipisahkan antara satu sama lain. Parlementer ini juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena bersifat simbol nasional atau pemersatu bangsa. Yang kedua, pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin seorang perdana menteri. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan oleh parlemen itu sendiri dengan mengeluarkan mosi tidak percaya. Yang keempat, kedudukan eksekutif atau kabinet lebih rendah dari parlemen karena dia bergantung kepada parlemen. Yang kedua adalah sistem presidensial. Sistem pemerintahan terpusat pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintah sekaligus sebagai kepala negara. Sistem presidensial ini mempunyai ciri-ciri. 1. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan atau eksekutif. Yang kedua, pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen namun bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat. Yang ketiga, para menteri diangkat dan bertanggung jawab terhadap presiden. Yang keempat, anggota parlementer tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan begitu juga sebaliknya. Yang ketiga adalah sistem referendum. Dalam sistem referendum ini, badan eksekutif termasuk juga dari bagian badan legislatif dari parlemen tunduk kepada rakyatnya. Sistem referendum ini mempunyai ciri-ciri yaitu 1. Para menteri dipilih oleh parlemen. Kedua, lamanya masa jabatan eksekutif ditentukan di dalam konstitusi. Ketiga, para menteri tidak bertanggung jawab baik kepada parlemen maupun kepada presiden. Selanjutnya adalah ideologi. Ideologi sebagai ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan jalan yang benar menuju jalan masa depan. Ideologi juga membantu suatu negara dalam membuka wawasan yang memberikan arti dan menunjukkan tujuan dalam kehidupan bernegara. Di sini ada juga macam-macam ideologi di dunia. Yang pertama adalah liberalisme. Liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberis menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintahan dan agama. Yang kedua adalah kapitalisme. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi di mana sektor industri, perdagangan, dan alat-alat produksi dikontrol oleh pihak privat atau sektor swasta dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang ketiga adalah komunisme. Komunisme adalah sebuah paham yang menekankan pemikiran bersama atas alat-alat produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal yang bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang makmur, masyarakat komunis tanpa kelas dan sesuai semua orang itu sama rata. Yang keempat adalah konservatisme. Konservatis adalah suatu usaha untuk melestarikan apa yang ada agar terpelihara keadaan pada suatu saat tertentu atau status quo dengan sedikit sekali perubahan di masa yang akan datang. Yang kelima adalah sosialisme. Sosialisme atau sosialis adalah paham yang bertujuan untuk membentuk negara kemakmuran dan usaha kolektif yang produktif dan membatasi milik perseorangan. Yang keenam adalah nasionalisme. Nasionalisme merupakan paham di mana kedaulatan negara menjadi hal yang mutlak, di mana untuk mencapai hal tersebut harus dilakukan kerja sama
atas orang-orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama pula. Yang ketujuh adalah fasisme. Fasisme merupakan salah satu ideologi yang sangat keras karena mereka ingin mengatur segala aspek kehidupannya mulai dari politik, budaya, ekonomi, dan hal lainnya di negara tersebut. Yang kedelapan adalah demokrasi. Demokrasi merupakan kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Dalam pelaksanaannya, demokrasi memiliki slogan kuat yaitu oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Yang ke-9, neoliberalisme. Neoliberalisme adalah cara pandang kebijakan yang menekankan pada kebutuhan untuk adanya kompetisi pasar yang bebas atau free market competition. Yang ke-10 ada fundamentalisme. Fundamentalisme dari kelompok agama muncul akibat semakin duniawinya pola hidup masyarakat. Kegagalan kapitalisme dan liberalisme dalam menciptakan keadilan sosial dan ancaman-ancaman modernisasi yang semakin mendesak kehidupan beragama. Selanjutnya adalah sistem ideologi negara Indonesia. Yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR ini adalah penyelenggara dan pemegang kedaulatan rakyat. MPR terdiri anggota DPD dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Yang kedua adalah Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Republik Indonesia dipilih oleh MPR, sedangkan dalam pemilu 2004, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Seumpama dalam pemilihan tersebut imbang, maka pemilihan presiden pada putaran kedua diserahkan kepada MPR melalui musyawarah dan mekanisme pengambilan suara terbanyak. Yang ketiga adalah DPR. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara dan merupakan lembaga legislatif. Anggota dari DPR adalah anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Yang keempat adalah DPD. DPD merupakan anggota MPR yang terdiri dari wakil-wakil daerah provinsi yang memiliki melalui pemilu. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang. Seluruh anggota DPD ini tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Materi yang kedua adalah Pancasila. Sini sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang menjadi sebuah acuan dari semua keputusan yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan representasi dari kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Kata Pancasila berarti dengan 5 atau 5 dasar yang merupakan sebuah bahasa Sansekerta India. Dimulai dari munculnya Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan sholat darit, yang kemudian dilanjut dengan pariwisata Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan momentum perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 diadakan sebuah sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau biasanya disebut sebagai BPUPKI yang membahas tentang gagasan tentang dasar negara. Selanjutnya dalam setelah pidato Soekarno, Siding menerima usulan nama Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yaitu filosofi Grundzüge yang diusulkan oleh Soekarno, dan kemudian dibentuklah panitia kecil yang disebut sebagai Panitia 8. Anggota dari Panitia 8 terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Sutarjo, Mr. Maramis, Otto Iskandar Dinata, Ki Bagus Hadi Kusumo, Kyai Haji Wahid Hashim. Selanjutnya terbentuklah Piagam Jakarta yang berisi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rumusan Pancasila yang disepakati PKI ternyata berbeda dengan tertangkup di Piagam Jakarta, tepatnya kepada sila yang pertama yang sebelumnya, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah pengesahan ini, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh Pancasila sebagai dasar negara, entah itu berasal dari faktor dalam maupun luar negeri. Selanjutnya adalah pengamalan Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sila ke-1. Cara penerapannya dengan cara menyayangi tumbuhan-tumbuhan dan merawatnya, selalu menjaga kebersihan dan sebagainya. Yang sila kedua, cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mengadakan pengendalian tingkat polusi udara agar udara yang dihirup bisa tetap nyaman, menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar, mengadakan gerakan penghijauan. Sila yang ketiga, dengan cara larangan untuk menebang pohon-pohon tertentu tanpa izin sesepuh adat. Ada juga yang dilarang memakan binatang-binatang tertentu yang sangat dihormati pada kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Pada sila yang keempat, cara penerapannya dengan cara mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang selanjutnya, sila kelima, dengan cara mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan generasi ke generasi. Selanjutnya adalah korelasi Pancasila dengan Al-Quran dan hadis. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-5 dan hadis. Hadisnya nanti akan saya tampilkan di atas ya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab terdapat pada Al-Quran surah At-Takhabun ayat 3, Hud ayat 61, dan Ibrahim ayat 32 dan 34. Sebenarnya ini tuh masih banyak surah-surah yang belum saya tampilkan di sini karena banyak, jadi saya hanya menampilkan 3 saja. Dan nanti hadisnya juga akan saya tampilkan di atas. Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia pada surah Al-Imran ayat 105. Yang keempat, sila keempat adalah terdapat pada surah Al-Imran ayat 159, dan sila kelima terdapat pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 dan Al-Maidah. Sebenarnya ini juga masih banyak ayat-ayat yang belum saya tulis di atas. Nanti hadisnya juga akan saya tampilkan di atas. Materi yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, dari suku, agama, bahasa, dan kepulauan Indonesia. Selanjutnya adalah sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Dahulunya itu Bhinneka Tunggal Ika itu namanya panjang, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Wa. Sebelumnya Bhinneka Tunggal Ika dikenal pertama kalinya pada masa Majapahit era kepemimpinan Wisnuwardana. Perumusan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dilakukan oleh MPU Tantular dalam kitab Sutasoma. Dalam kitab Sutasoma, definisi Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan dalam hal kepercayaan dan kenegaraan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai semboyan negara memiliki cakupan luas seperti perbedaan suku, bangsa, budaya, tradisi adat, beda pulau, dan tentunya agama dan kepercayaan yang menuju persatuan dan kesatuan Nusantara. Jika diuraikan satu persatu, Bhinneka Tunggal Ika itu berarti berbeda, tunggal berarti satu, dan ika berarti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap hakikatnya tetap satu. Selanjutnya
Hakikat dan peran Bhinneka Tunggal Ika. Pada hakikatnya, Bhinneka Tunggal Ika terjemah sebagai berbeda adalah satu, walaupun berbeda-beda namun tetap satu adanya. Mengandung makna filosofi yang amat dalam, hal tersebut menunjukkan pada kesadaran dan yang amat tinggi terhadap hakikat hidup manusia sebagai salah satu hanya bagian kecil saja dari kemestaan ciptaan Tuhan. Peran yang diharapkan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah menggugah kesadaran masyarakat luas untuk secara bersama membangun tata kehidupan baru yang semakin menunjukkan semangat saling memahami, saling menghormati, serta dalam menerima segala bentuk perbedaan yang ada. Terwujudnya suasana kehidupan bermasyarakat yang tentram dan damai. Selanjutnya, cara membina bangsa Indonesia yang multikultural agar tercipta integrasi nasional melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Mashkuri Abdillah, salah satu persyaratan terwujudnya masyarakat modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan atau yang disebut pluralisme. Masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya sebagai satu keniscayaan. Kemajemukan ini merupakan sunnatullah atau hukum alam. Dilihat dari segi etnis, bahasa, agama, dan sebagainya, Indonesia termasuk salah satu negara paling majemuk di dunia. Hal ini disadari betul oleh para founding fathers kita, sehingga mereka merumuskan konsep pluralisme ini dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang selanjutnya adalah cara membimbing bangsa Indonesia yang multikultur. Dengan cara membina identitas bangsa memerlukan upaya yang berkesinambungan serta berkaitan dengan berbagai aspek. Kedudukan seseorang sebagai warga negara Indonesia tidak mengenal diskriminasi, kehidupan bersama yang penuh toleransi, dan menghindari berbagai perasaan curiga satu dengan yang lain atau tidak adanya terus di dalam kehidupan bersama. Kemampuan dan keinginan untuk melihat perbedaan antar suku bukan sebagai hal yang memisahkan di dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari, bahkan lebih mempercepat dan mempercaya kehidupan dan kebudayaan nasional. Ini dikarenakan dalam era globalisasi yang sekarang ini setiap bangsa ingin menunjukkan identitas bangsanya agar lebih dikenal di mata dunia. Nah, selanjutnya ada juga nilai-nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama adalah nilai toleransi. Toleransi ini adalah sikap mau menerima dan sekaligus menghargai pendapat atau posisi orang lain di sekitar kita. Toleransi mengajarkan kita untuk bersikap tidak mudah merendah atau menyepelekan keberadaan orang lain oleh karena kondisinya atau apapun itu. Yang kedua adalah nilai keadilan, bahwa setiap warga negara bebas menuntut haknya, namun pada saat yang sama itu pun wajib menghormati orang lain. Adil atau keadilan memiliki makna tidak memihak, tidak bersikap hidup mengelompok dan tertutup atau yang disebut sebagai eksekutif. Yang ketiga adalah nilai gotong royong. Gotong royong bertujuan untuk meringankan beban bersamanya atau guna mewujudkan kepentingan bersama. Karena itu, bergotong royong menunjukkan sikap peduli atau keprihatinan dan kekurangan orang lain, dan dengan sukarela membantu sesama. Yang keempat adalah nilai kerukunan. Nilai yang menciptakan kerukunan adalah kepercayaan. Kepercayaan kepada diri dan orang lain akan memberi keyakinan bahwa dunia akan menjadi lebih aman, damai, dan sentosa. Selanjutnya ada juga tantangan suku, agama, bangsa, dan kepulauan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama adalah tantangan tentang suku. Setiap suku bangsa memiliki ciri-ciri membedakan, antara lain adalah dengan bahasa daerah, adat istiadat, serta kekerabatan, sistem keakraban, kesenian daerah, dan lain-lain sebagainya. Keberagaman suku dan budaya tidak akan menghalangi persatuan dan kesatuan bangsa bila mana terdapat toleransi yang kuat antar warga.
Antar masyarakat harus saling memahami bahwa keberagaman adalah anugerah yang harus disyukuri tanpa harus saling merendahkan satu sama lain. Yang kedua adalah tantangan agama dan kepercayaan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya pasti sering dong kita menjumpai seseorang yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan kita. Akan tetapi perbedaan agama tidak menjadi penghambat dalam pergaulan. Indonesia sendiri juga mengakui bahwa terdapat 6 agama yang ada di Indonesia ini. Yang pertama adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Masing-masing dari agama tersebut, masyarakat Indonesia dipersilakan untuk mengambil salah satu agama tersebut tanpa paksaan orang lain. Yang ketiga, tantangan berbahasa. Dalam pertumbuhannya, bahasa cenderung mengalami perubahan yang muncul pada tatanan hidup dan kehidupan masyarakat pemakainya. Bahasa Indonesia sebagai wahana berkomunikasi dengan pernalar juga harus jadi sejajar dengan kemampuan ilmu dan teknologi. Akibat banyak pula kata-kata pungutan yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, baik berasal dari bahasa serumpun maupun dari bahasa asing. Selanjutnya masuki pada materi yang keempat, yaitu NKRI dan bahaya radikalisme dan terorisme. Pengertian radikalisme. Kata radikalisme terdiri dari dua kata, yaitu radikal dan isme. Radikal bisa dimaknai atau mempunyai makna sebagai ekstrim atau fanatik. Sedangkan kata isme mengarah pada makna suatu paham atau ideologi. Jadi dapat disimpulkan bahwa radikalisme adalah doktrin atau praktik yang diterapkan oleh penganut paham radikal atau paham ekstrim yang berusaha mengubah tatanan sosial yang ada di masyarakat. Selanjutnya adalah terorisme. Terorisme dikenal di kalangan masyarakat sebagai hal yang menakutkan atau memiliki makna menakut-nakuti. Kata berasal dari bahasa lain atau terere yang berarti gemetaran dan deterere yang berarti takut. Para ahli setuju bahwa terorisme adalah suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan ancaman kekerasan guna menimbulkan rasa takut dan korban sebanyak-banyaknya secara tidak beraturan. Selanjutnya, faktor penyebab radikalisme dan terorisme. Di sini ada 6 faktor. Yang pertama adalah faktor pemikiran, kedua faktor ekonomi, ketiga faktor politik, keempat faktor sosial, kelima faktor psikologis, yang keenam faktor pendidikan. Selanjutnya, ciri-ciri radikalisme dan terorisme. Yang pertama, mempunyai ideologi suka mengkafirkan karena perbedaan pendapat. Dua, selalu menganggap bahwa paham dan cara mereka sendiri yang paling benar, sedangkan paham dan cara pandang orang lain dianggap salah dan keliru. Ketiga, mempunyai sikap yang berkeseberangan dengan mainstream atau arus umum, terutama pemerintah. Yang keempat, selalu bersemangat untuk mengkoreksi, menolak, bahkan melawan orang lain yang tidak sepaham. Yang kelima, kaum radikalis dan teroris membenarkan cara-cara kekerasan untuk mengkoreksi orang lain. Dan selanjutnya, ciri-ciri terorisme terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pasal 6 yang berbunyi, suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional. Selanjutnya adalah kasus yang jadi radikalisme dan terorisme. Yang pertama adalah ISIS.
Gerakan radikal ISIS adalah kelompok perjuangan rakyat yang pernah ingin melepaskan diri dari cengkraman Amerika dan sekutunya, namun di tengah perjalanan jadi perubahan arah yang sangat besar. Organisasi ini menjadi kekuatan baru yang siap melawan keras rezim penguasa yang dianggap tidak mampu menunjukkan tugas mendirikan negara Islam. Kelompok dengan ideologi yang kuat ini menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Yang kedua adalah bom Bali. Latar belakang adanya pengeboman karena berawal dari peristiwa kerusuhan yang terjadi di Poso dan Ambon. Bom Bali adalah balas dendam yang dilakukan oleh para teroris. Karena dari kedua peristiwa tersebut banyak umat muslim terbunuh akibat konflik yang terjadi. Selain itu, peristiwa pengeboman ini dilakukan karena kelompok teroris menganggap bahwasannya wilayah Bali adalah pusat maksiat dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, makanya itu dibom. Yang ketiga adalah pengeboman tempat ibadah. Peristiwa peledakan bom yang terjadi di beberapa gereja menjelang Natal juga menjadi persoalan penting bagi hubungan antar agama dan termasuk sebagai ancaman bagi Indonesia. Kasus bom gereja diantaranya adalah bom gereja yang terjadi di wilayah Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur yang terjadi pada tanggal 13 dan 14 Mei tahun 2018 dan Gereja Katedral Makassar yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2021. Selanjutnya adalah dampak radikalisme dan terorisme. Yang pertama, dampak psikologis. Psikologis adalah yang berkaitan dengan perilaku dan mental. Dampak psikologis dari kasus-kasus radikalisme dan terorisme, korban akan mempunyai rasa trauma mendalam, akan dihantui bayang-bayang teror, dan memerlukan waktu yang lama untuk sembuh dari trauma tersebut. Yang kedua adalah dampak ekonomi. Berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari aksi radikalisme dan terorisme, ini tentu juga mempengaruhi di semua sektor, khususnya sektor dari pariwisata, yang dimana sektor pariwisata tersebut menjadi salah satu penghasilan terbesar di Indonesia. Para wisatawan lokal dan mancanegara pasti akan ketakutan untuk berkunjung, dan alhasil akan terjadi penurunan pendapatan secara dramatis. Lalu yang ketiga, dampak ketahanan terhadap NKRI. Peristiwa-peristiwa radikalisme dan terorisme yang terjadi di Indonesia tentu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan tatanan negara. Dikarenakan hal itu menimbulkan ancaman yang serius untuk persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan Pancasila yang mana menjadi ideologi dasar negara. Selanjutnya, upaya mencegah adanya radikalisme dan terorisme. Yang pertama, meningkatkan kesenjangan melalui diseminasi informasi, pelatihan, dan propaganda anti teroris. Yang kedua, perlindungan objek-objek vital dan tempat-tempat publik dari tindakan terorisme. Yang ketiga, menurunkan penyebaran ideologi dan propaganda radikal. Yang keempat, mencegah masyarakat agar tidak terpengaruh dengan ideologi radikal dengan cara mensosialisasikan dan mengedukasi bahaya radikalisme dan terorisme. Yang kelima, melakukan pemutusan hubungan atau disegmen antara pelaku teror, keluarga, dan jaringannya dari terorisme. Yang keenam, membentuk forum koordinasi pencegahan terorisme FKPT di daerah-daerah sebagai kepanjangan tangan dari BNPT agar dapat menyentuh persoalan lokal. Yang ketujuh, memastikan program radikalis untuk mereka yang pernah terpapar radikalisme dan terorisme. Materi yang kelima adalah konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia. Pengertian konstitusi menurut para ahli, yang pertama menurut I Dewa Gede Atmaja, nama atau kaidah hukum yang mengkaji teks yang tersurat
dan tersirat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menurut Herman Heller, konstitusi lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis. Yang ketiga, menurut K.C. Waring, keseluruhan sistem berketanegara suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur dalam pemerintahan suatu negara. Selanjutnya, fungsi konstitusi. Pertama, fungsi ini menurut dua ahli. Yang pertama, menurut I. Dewa Gede Atmaja, konstitusi ini berfungsi untuk memberikan pembatasan kepada kekuasaan suatu pemerintahan agar tidak terjadi pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hak bagi warga negara dapat terjamin, terlindungi, dan tersalurkan. Fungsi menurut K.C. Waring, konstitusi dapat berfungsi sebagai penentu serta membatas kekuasaan dari sebuah organ negara. Selanjutnya adalah tujuan konstitusi. Konstitusi ini bertujuan memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasaan sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat yang banyak. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan konstitusi Indonesia. Sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati berbagai tahap perkembangan. Tiap tahap memunculkan model ketatanegaraan yang khas sampai karena trauma masa lalu terutama akibat praktek politik Orde Baru yang menyalahgunakan konstitusi untuk tujuan kekuasaannya yang sentralistik dari otoriter. Memunculkan ide untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tahap perkembangan konstitusi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode. Yang pertama, berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Periode kedua, berlaku Konstitusi RIS 1949. Periode ketiga, berlaku Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Periode keempat, berlaku kembali Undang-Undang 1945 beserta pegasannya. Setelah itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga berturut-turut pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai 5 Juni 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisah dari naskah Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah macam-macam konstitusi dan perundang-undangan. Menurut I. Dewa Gede Atmaja, macam-macam konstitusi ini ada 4. Yang pertama, tertulis, tidak tertulis, konstitusi politik, dan konstitusi sosial. Yang pertama, yang tertulis, aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara beserta aturan dasar lainnya. Yang tidak tertulis berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul atau aturan tidak jelas. Yang selanjutnya, konstitusi politik, berisi tentang nama-nama dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintahan, hubungan antar lembaga negara. Yang konstitusi sosial, mengandung cita-cita sosial, rumusan filosofis, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik dari sebuah negara. Selanjutnya, macam-macam konstitusi menurut K.C. Waring. Yang pertama, konstitusi tidak tertulis dan tertulis. Yang kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Yang ketiga, konstitusi dengan kedudukan lebih tinggi dan tidak lebih tinggi dari badan legislatif. Selanjutnya adalah jenis dan hierarki. Yang jenis dan hierarki konstitusi dan perundang-undangan ini yang berlaku saat ini yang terdapat di Undang-Undang Dasar nomor
Nomor 12 tahun 2011. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Ketetapan MPR. Yang ketiga, Undang-Undang atau Perpu. Yang keempat, Peraturan Presiden. Yang kelima, Peraturan Daerah Provinsi. Yang keenam, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Nah, selanjutnya adalah urgensitas. Yang pertama adalah urgensitas konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu agar dapat membatasi kekuasaan dan pemerintahan atau penguasaan negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksud untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara dan di sisi lain untuk menjamin hak dasar warga negara. Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang, Naoki Kobayashi, mengemukakan bahwa undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak rakyat. Melalui fungsi ini, undang-undang dasar dapat memberi sambungan pada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis. Yang kedua adalah urgentitas peraturan undang-undang bagi warga negara. Peraturan berundang-undangan menjadi sangat penting, terutama dalam rangka pembentukan sistem hukum nasional. Sebab segala kehidupan, baik kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa maupun kehidupan bermasyarakat, harus didasarkan pada hukum. Peraturan perundang-undangan sangat penting bagi warga negara, yang diantaranya yaitu memberikan kepastian hukum bagi warga negara, melindungi dan mengayomi hak warga, dan memberikan rasa keadilan bagi warga negara. Selanjutnya adalah dinamika dan tantangan konstitusi dan perundang-undangan. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketetapan seiring berubahnya konstitusi dan undang-undang dasar yang berlaku. Setelah ditetapkan suatu saat setelah demokrasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar NKRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak semula Undang-Undang Dasar NKRI 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai Undang-Undang Dasar kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Selanjutnya adalah materi yang keenam, yaitu materi yang terakhir mengenai identitas nasional. Pengertian identitas nasional secara etimologi, identitas berasal dari kata identili yang berarti memiliki tanda, ciri atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Sedangkan nasional berarti dari kata nation yang artinya bangsa. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Selanjutnya, karakteristik identitas nasional. Identitas meliputi nilai, norma, dan simbol ekspresi sebagai ikatan sosial untuk membangun solidaritas dan kohesivitas sesuai untuk menghadapi kekuatan luar yang menjadi simbol ekspresi tindakan pada masa lalu, sekarang, dan mendatang. Nasional berasal dari bangsa sendiri atau meliputi dari bangsa. Maka identitas nasional Indonesia ialah jati diri yang membentuk bangsa, yaitu sebagai suku, bangsa, agama, bahasa Indonesia, budaya nasional, wilayah Nusantara, dan ideologi. Selanjutnya, unsur pembentukan identitas nasional ini suku, bangsa, agama, budaya, dan bahasa. Pembagian identitas nasional Republik Indonesia yaitu 1. Identitas fundamental, yang Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Yang kedua, identitas instrumental berisi Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundang-undangan bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, identitas alamiah meliputi negara kepulauan,
archipelago dan pluralisme adalah suku, bahasa, budaya, serta agama dan kepercayaan. Selanjutnya identitas nasional Indonesia. Yang pertama yaitu bendera merah putih. Warna merah yang boleh di bendera itu artinya berani. Warna putih berarti suci. Merah berarti berani yang melambangkan tubuh manusia. Putih berarti suci yang melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi, dua menyebutkan di Indonesia. Yang kedua adalah bahasa negara Indonesia. Bahasa Indonesia diangkat dan diikrarkan pada Kongres Pemuda pada tanggal 11 Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Ketentuan bahasa Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 mulai pasal 25 sampai pasal 45. Yang ketiga adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bahwa Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara keanekaragaman. Yang keempat adalah burung Garuda sebagai lambang negara. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 46 sampai pasal 57. Lambang negara Garuda Pancasila mengandung makna dan sila-sila Pancasila. Yang kelima adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah negara yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, menunjukkan kenyataan bahwa bangsa kita heterogen namun tidak berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang keenam yaitu Pancasila sebagai dasar falsafat negara. Pancasila sebagai dasar falsafat negara berisi 5 yang dijadikan sebagai dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Yang ketujuh, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki ketingkatan tertinggi dalam tatanan urutan peraturan perundang-undangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara. Yang kedelapan yaitu bentuk negara adalah kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Maksudnya adalah bentuk negara adalah kesatuan, sedang bentuk pemerintah adalah republik. Sistem politik yang digunakan adalah sistem demokratis atau kedaulatan rakyat. Yang kesembilan adalah kebudayaan daerah. Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa yang berjumlah 1340 suku bangsa. Jumlah bahasa yang ada di Indonesia berjumlah 724 bahasa. Jumlah budaya yang ada di Indonesia berjumlah 7.241 karya budaya, dan jumlah ras di Indonesia ada 4 yaitu Papua Malazoid, Negroid, Wedot, dan Melayu Mangrove. Ternyata banyak juga suku, bahasa, dan karya-karya budaya yang ada di Indonesia. Dan masyarakat Indonesia mendiami pulau-pulau serta berbicara dalam ragam bahasa, mempunyai budaya daerah. Kemudian budaya daerah ini diterapkan sebagai budaya nasional dan identitas nasional. Yang selanjutnya tantangan identitas nasional yaitu hedonisme, memudarkan rasa nasional dan patriotisme, memudarkan sikap gotong royong, lunturnya sikap sopan santun terhadap orang yang lebih tua dari kita.
Selanjutnya, bagaimana sih upaya mempertahankan identitas nasional? Yang pertama adalah menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan cara menanam rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Yang ketiga, mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan. Yang keempat, dengan cara memanfaatkan situs di jaringan sosial dengan baik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya undur diri. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.